Tolong Ustadz jelaskan tentang Islam moderat. Ustadz, bagaimana dengan aliran sesat? Saya tidak pernah minta populer. Sampai hari ini saya tak punya kartu nama. Tolong Ustadz jelaskan tentang Islam moderat. Sekarang saking banyaknya orang, sudah beda-beda tipis antara moderat dengan mudorot. Yang satu mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Yang satu mengatakan Nabi Isa itu anak zina. Ekstrem kiri mengatakan Nabi Isa anak zina. Ekstrem kanan mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Maka Islam itu sudah moderat. Islam itu sudah moderat. Dia jalan tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dia pertengahan. Nabi Isa tidak anak Tuhan, tapi dia juga bukan anak zina. Wa ummuhu siddiqah. Ibunya orang yang benar. Maka yang benar adalah dia Rasul utusan Allah. Jadi kalau ditanya Islam moderat itu apa? Islam moderat itu kita, Islam ahlus sunnah, berpegang kepada sunnah dan berjamaah. Minta dijelaskan tentang antum tinggal tulis saja apa yang antum cari. Kemarin ada yang nanya tentang apa, kemarin orang bertanya yang anak bilang pakai aja apa kok sedikit. Oh iya, tentang hukum tidur setelah sholat subuh. Apa hukum tidur setelah sholat subuh, kata dia. Padahal mudah aja nyarinya di situ. Tulis saja UAS tidur subuh. Coba tulis UAS tidur subuh, habis itu enter. Langsung dapat. Bagaimana hukum tidur setelah subuh? Bolehkah tidur setelah subuh? Jadi saya selalu kalau ditanya, pakai aja akalmu agak dikit aja. Insya Allah ketemu jawaban-jawaban saya. Terus sedikit aja. Ustadz, bagaimana hukumnya tentang kredit? Tulis saja di situ, UAS kredit. UAS kredit. Nah, ya, ketik ya, UAS kredit. Langsung dapat hukum kredit motor, tanya jawab kredit riba. Udah aja. Ustadz, bagaimana dengan aliran sesat? Buat aja situ, UAS sesat. Langsung dapat. Lain jawabnya, UAS dituduh orang sesat.
UAS membantah aliran sesat, ada semua, tinggal cari. Ada anak berumur 4 tahun, ayahnya meninggal. Sampai saat ini dia selalu mencari ayahnya. Anak tersebut ada di tengah-tengah kita. Apa yang harus kami lakukan agar anak tersebut tidak lagi mencari ayahnya yang setelah meninggal? Bawa dia ziarah ke makam ayahnya. Apa dalilnya? Nabi dibawa oleh Aminah berziarah ke makam Abdullah. Ditunjukkan dia bahwa ayahmu sudah meninggal. Di dalam ini dia, Allah akan membukakan pintu hatinya. Dia tahu bahwa udah meninggal. Jangan dibohongi. Ayah di mana, Ma? Ayah pergi, ntar lagi pulang. Itu namanya prank. Anak jangan di-prank. Bawa dia ziarah. Ini makam ayahmu, dia sudah meninggal. Bacakan doa ya nak. Diangkatkannya tangan, menangis dia, tahu dia yang sudah meninggal. Kau mesti jadi anak yang baik, nasihati dia lebih baik. Jangan bohongi anak. Bagaimana pendekatan dalam dakwah kepada saudara kita yang belum paham agama, masih terlibat dalam hal-hal yang melanggar syariat, agar mereka tersentuh dengan dakwah yang kita sampaikan? Saya berdakwah kalau datang ke satu daerah 3. Pertama, saya mesti menyentuh akar rumput, jumpa dengan semua lapisan masyarakat, baik yang udah taubat, hijrah maupun yang belum. Maka saya minta dakwahnya di tanah lapang. Itu kalau saya ngomong di tanah lapang semua, yang pezina, yang peminum khamar, pemabuk, judi online, semua. Yang kedua, ngaji dalam masjid, itu biasanya habis subuh. Yang ketiga, komunitas di kantor-kantor, pengacara, dokter, saya sampaikan. Tapi ada namanya dakwah fardiyah. Kalau itu dakwah jamaiyah, tabligh akbar. Dakwah fardiyah melalui ngobrol. Kamu masih belum sholat? Belum. Terus nanti kalau mati bawa apa? Jangan urus-urus saya. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Inilah dakwah. Dakwah itu personal. Kamu kok belum pakai jilbab? Nantilah tunggu tua. Emang malaikat maut yakin datang setelah tua? Malaikat maut sekarang cepat datangnya. Sekarang ini banyak orang mati mendadak. Kenapa? Karena banyak yang lahir mendadak. Jadi dakwah personal itu tidak selamanya pakai dalil, lebih banyak. Saya ketemu bapak-bapak, saya ini orangnya nggak suka ngaji, nggak suka pengajian, nggak suka sama ustadz. Terus bapak tobatnya gimana? Istri saya waktu malam dia ngomong gini, nanti kalau abang mati gimana bang? Dia nggak
ada ceramah 1 jam tabligh akbar. Kalau abang mati gimana? Ternyata kalimat yang dari dalam hati sampainya ke hati. Suaminya ngomong ke saya, pas saya mau tidur malam saya terpikir, nanti kalau abang mati gimana? Itulah sebab dia bertobat. Yang lubuk hati yang paling dalam. Ibu mungkin bukan ustazah, bukan profesor, bukan syekh, tapi kata-kata ibu bisa menusuk sampai ke dalam hati. Apalagi hati bapak, banyak yang sudah lama tertusuk. Apa kiat-kiat menjadi dai profesional dan masyhur seperti Ustaz? Jangan masyhur. Masyhur itu berat, biar aku aja. Saya tidak bisa jalan ke mall dengan istri saya, karena kalau saya jalan nanti dikejar jamaah. Tidak bisa makan di rumah makan, baru 1 suap orang udah datang minta foto. Kalau mau pergi naik pesawat mesti pakai jaket hitam, pakai topi, pakai masker, pakai kacamata. Karena kalau ada orang kenal, nanti pramugari minta foto, boleh foto enggak? Popularitas itu adalah fitnah dan ujian. Saya tidak pernah minta populer. Sampai hari ini saya tak punya kartu nama untuk memperkenalkan bahwa saya pulang kampung setiap subuh Sabtu ngajar hadis selama 4 tahun terus ngajar hadis setiap subuh Sabtu, direkam, diusir, viral. Saya pakai ini untuk dakwah ke Sulawesi sekian kali dalam setahun, ke Kalimantan, di Sumatera, di Ambon, Maluku, wilayah timur Indonesia. Saya manfaatkan itu, mengendorse. Makanya kalau adik-adik lihat Instagram saya, iklannya jual gula merah, Instagram kerupuk, keripik, termasuklah siang ini nanti fotonya diupload untuk share batik kelor, membangkitkan ekonomi umat. Nah, jadi masyhur itu hanya sekedar wasilah. Tujuannya adalah dakwah, ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Tapi kalau kiat-kiat memperbaiki diri paling tidak 3. Yang pertama, perbaiki kualitas keilmuan. Datang ke Insan Cita Indonesia, upgrade lagi pengetahuan, akidah, fikih, akhlak, tafsir, hadis, bahasa Arab, di-upgrade lagi. Yang kedua, amal. Karena kalau hanya sekedar ilmu, kalau tidak kita amalkan, dia nendang ke dalam. Marilah kita sholat duha. Dalam hati kita, kau aja nggak sholat duha. Paksa-paksakan sholat duha.
Jadi sebelum kemari tadi wudhu dulu, salat duha 2 rakaat baru kemari. Lalu kemudian yang ketiga, komunikasinya baik. Jadi kalau didengar rekaman tausiah saya ketika baru pulang dari Maroko tahun 2008 dengan sekarang 2022 beda. 14 jam itu terjadi perubahan. Cara menyampaikan, jam terbang itu beda. Nah, jadi adik-adik banyak-banyak latihan komunikasi. Komunikasi 2, komunikasi lewat tulisan dan komunikasi lisan. Jadi latihan menulis. Saya sampai sekarang blog saya masih hidup. Jadi kalau ada jamaah nanya, Ustadz apa hukumnya kredit? Tulis saja di Google itu, Somad Moroko kredit. Kalau mau lihat blog saya, adik-adik nanti tulis blog. Blog nggak hilang dan gratis. SOMADMOROCCO spasi kredit. Nanti setiap baca kitab masukkan ke dalam, langsung dapat. Blog Somad Moroko blogspot.com. Saya tulis tanggal 25 Agustus 2010. Berarti tulisan ini umurnya udah 12 tahun yang lalu. Nah, jadi setiap kita pengajian, kalau ada pertanyaan jamaah ditulis, itu membantu kita untuk mengingat lagi dan berkomunikasi tulisan. Lalu kemudian komunikasi lisan, ngomong. Ceramah kalau bisa di kultum, direkam, habis itu tonton. Oh, tadi selama ngomong kakinya terlalu lebar. Oh, tadi selama ngomong kepalanya terlalu miring ke kini. Oh, tadi terus selama ngomong tuh matanya terlalu banyak ngeliat perempuan. Jadi orang mungkin segan untuk nasihati kita. Ustaz dari tadi tangannya kok kiri terus. Oh, jadi komunikasinya mesti baik.